anak-anak Ibu semua, apa kabar kalian? Semoga masih tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tentang konsep pemodelan perangkat lunak part 2. Nah, kita akan belajar tentang pemodelan perangkat lunak tentang konsepnya. Kita akan kembali bahas. Minggu lalu saya sudah membahas tentang konsep pemodelan perangkat lunak. Jadi kalian sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasannya konsep pemodelan perangkat lunak merupakan cara berpikir mengenai suatu sistem dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan perangkat kerja atau tools atau software tertentu. Oke, jadi kalian sudah mempelajari itu sebelumnya dari materi yang sudah Ibu share minggu lalu. Materi berikutnya, kalian belajar tentang metodologi perangkat lunak. Nah, mungkin kalian masih ingat tugas kalian yang minggu lalu, bagaimana cara kalian mengenal objek berdasarkan analisis video yang saya inginkan kalian coba melalui tugas-tugas kakak kelas kalian. Nah, tahapan metodologi ini yang kalian gunakan itu menggunakan berdasarkan SDLC dengan berorientasi objek. Jadi ada tahapan analisis, bagaimana kalian melihat masalah yang muncul dalam aplikasi yang dibangun oleh kakak kelas kamu, kemudian bagaimana desainnya, perencanaannya, apakah menarik atau sesuai dengan kebutuhan customer atau tidak. Kemudian yang terakhir implementasinya. Apa sudah menggunakan CRUD yang benar? Apakah sudah komplit coding-codingnya dan sebagainya. Saya sudah melihat beberapa tugas teman-teman kalian, mungkin salah satu di antaranya kalian, itu sudah bagus sekali, walaupun ada beberapa yang masih bingung bagaimana cara menganalisis yang benar. Mungkin terkait dengan video presentasi kakak kelas kalian yang waktunya cukup sedikit ya. Tapi setidaknya dengan begitu kalian sudah mengenal dulu bagaimana metodologi perangkat lunak itu digunakan. Oke, kita akan masuk ke berikutnya. Nah, kenapa kita belajar metodologi? Dengan metodologi kita akan mengenal objek. Nah, tanpa kalian sadari dengan studi kasus yang sudah kalian lakukan, kalian belajar untuk mengenali objek. Contoh sederhananya, objek yang di sana yang kalian kenali ada siswa. Oke, ingat, ciri-ciri sebuah objek, dia memiliki sebuah identitas, maaf. Kemudian memiliki klasifikasi, memiliki kondisi, state atau atribut, memiliki behavior atau perilaku atau metode, atau operasi yang kalian mungkin sudah pelajari di materi pemrograman berorientasi objek ya. Saya hanya akan mereview sedikit saja. Jadi nanti ada objek siswa, kemudian atributnya, oh siswa tersebut punya NIS, dia punya nama siswa, dia juga punya jenis kelamin. Behaviornya, perilakunya, apa yang dilakukan oleh objek tersebut? Oh, dia melakukan pendaftaran. Oh, dia melakukan login. Kemudian dia melakukan pengupdatean data. Seperti itulah kalian memandang objek tersebut. Mungkin kalian masih ingat materi yang saya sampaikan tentang abstraksi, ya. Abstraksi menyatakan bahwa fokus terhadap objek tersebut dan perilaku dari objek tersebut. Oke. Di sini, karena di pemodelan kita akan belajar tentang objek dan kelas, ya, secara konsep, supaya kalian tidak bingung, apa sih bedanya antara objek dengan kelas? Nah, kalau objek, setiap objek memiliki identitas yang berbeda, yang dibedakan oleh sifat yang melekat. Nah, contohnya siswa tersebut, dia punya atribut. Kemudian yang kedua, kelas. Nah, kalau kelas adalah kumpulan dari objek-objek yang memiliki sifat, atribut, perilaku umum, dan hubungan yang semantik, ya. Contohnya, kalau kita perbesar objek-objek siswa, dia akan menjadi kelas manusia, ya, seperti itu. Jadi di sini ada diagram tentang penggambaran tentang kelas diagram. Jadi nanti akan ada kelasnya apa, atributnya apa, operasinya apa. Mungkin kalian sudah mengenal ini di pemrograman orientasi objek ya. Dan kok bisa mirip pemodelan dengan PBO? Jawabannya iya, pasti mirip karena dasar dari kalian mengenal pemrograman berorientasi objek. Kalian modelkan dulu dalam bentuk pemodelan berorientasi objek. Oke, kita lanjut. Karakteristik dari pemodelan perangkat lunak. Nah,
Ada 3 karakteristiknya yang harus kalian ingat. Ada enkapsulasi atau pembungkusan, ada inheritance atau pewarisan, kemudian ada polimorfisme artinya pembentukan ya, multi bentuk. Kalau enkapsulasi itu artinya pembatasan ruang lingkup terhadap data yang diproses atau pembungkusan. Jadi ada pembungkusan informasi yang tidak boleh diakses oleh kelas lainnya. Contohnya, saat siswa seperti tadi dia punya metode login, ada informasi login yang tidak bisa di-share oleh kelas yang lain. Jadi username, password-nya ya tidak boleh diakses oleh kelas-kelas yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian inheritance, teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi atribut dan metode secara langsung. Contohnya, kita akan menggunakan data siswa ke dalam aplikasi peminjaman perpus dan pembayaran SPP. Tentu saja, atribut-atribut dari siswa tersebut akan digunakan sebagai data informasi di peminjaman perpustakaan, kemudian sebagai data informasi di pembayaran SPP, seperti itu. Jadi ada atribut-atribut yang bisa diwariskan. Kemudian polimorfisme. Nah, ini sama, aksi yang sama dapat dilakukan terhadap beberapa objek, tetapi hasilnya yang berbeda. Nah, contohnya di sekolah, saat diminta sistem tolong cetak gaji bulanan guru. Ternyata guru itu ada dua, ada guru tetap, ada guru tidak tetap, atau guru honor. Nah, pada saat aksi tersebut diproses, cetak gaji bulanan, maka hasilnya tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena ada kriteria yang berbeda antara pegawai tetap dan pegawai honor atau tidak tetap. Seperti itu. Paham ya, untuk karakteristik pemodelan perangkat lunak. Jadi ketiga karakter ini biasanya dan selalu muncul di dalam kalian membangun pemodelan perangkat lunak dan diimplementasikan nanti dalam pemrograman berorientasi objek atau yang kalian kenal dengan menggunakan Java. Oke. Nah, sekarang ada teknik pemodelan objek. Bagaimana kita menggambarkan pemodelan objek? Objek bisa digambarkan dengan menggunakan struktur statis. Objek dengan relasi dengan node kelas yang berelasi dengan kelas lain. Jadi, bagaimana cara kalian menggambarkan menggunakan diagram? Saat kalian menggunakan teknik pemodelan ini, kalian akan belajar banyak tentang diagram. Ada use case diagram, activity diagram, dan sebagainya. Kita akan menggunakan software software UML nanti untuk menggambarkan. Kemudian ada model dinamik, aspek dari sistem yang berubah setiap saat. Bagaimana kita melihat perubahan yang muncul dalam sistem tersebut? Kita akan menggambarkan nanti menggunakan state diagram. Kemudian model fungsional, ada transformasi nilai data dari dalam sistem. Jadi kalau kalian mungkin belajar basis data, kalian akan mengenal dengan yang namanya data flow diagram dari IRD. Kalau menggunakan data flow diagram, yang ditransformasi adalah nilainya. Tapi kalau pemodelan objek, yang dilihat adalah perilaku objeknya. Mohon nanti dibedakan sedikit ya. Oke. Nah, tema berorientasi objek. Ada abstraksi. Nah, abstraksi sudah kita bahas minggu lalu. Artinya, bagaimana fokus terhadap objek dan perilaku-perilaku terhadap objek tersebut. Itu yang kalian analisis. Dari studi kasus juga sudah saya minta kalian siapa saja yang terlibat, bagaimana perilakunya, kemudian bagaimana respon sistem terhadapnya. Itu yang sedang kalian analisis. Kemudian ada pengkapsulan. Saat kalian menemukan bahwa ada login di sana, ternyata ada pembungkusan di situ. Ada beberapa informasi yang tidak bisa diakses oleh kelas-kelas yang lain. Kemudian menggabungkan data dengan pelaku. Artinya ada pemanggilan operasi yang tidak perlu memikirkan jumlah implementasi yang digunakan. Jadi ada beberapa coding yang kita panggil sekali bisa menggunakan beberapa coding seperti itu. Penggunaan bersama. Jadi ada beberapa struktur data dan perilaku yang bisa digunakan bersama-sama oleh kelas-kelas tersebut. Contohnya seperti tadi. Jadi ada cetak data dan sebagainya yang bisa digunakan bersama-sama walaupun hasilnya tidak sama. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, untuk minggu ini saya tugaskan untuk menyiapkan aplikasi saja. Jadi tidak ada tugas yang begitu berat untuk kalian. Tugas kalian sebagai siswa IT adalah sekarang siapkan aplikasi untuk pemodelan, ya. Jadi karena kita memodelkan aplikasi, kita tentu perlu perangkat kerjanya atau software-nya. Nah, untuk software yang saya menggunakan Star UML. Jadi kalau kalian, googling di internet, silahkan kalian download, kalian install ya di komputer kalian, karena minggu depan kita akan real belajar tentang praktikum, ya. Bagaimana kalian menurunkan hasil analisis kalian ke dalam aplikasi tersebut, oke. Ini adalah contoh dari, use case diagram, ya. Untuk di materi PPT sudah lengkap tentang use case diagram, jadi saya sudah share, jadi kalian tinggal baca saja. Oke, kemudian, nah, ini adalah bentuk dari Star UML. Kebetulan saya download yang tidak terregister, jadi belum ada crack-nya. Tapi tidak masalah, kita tetap bisa menggunakannya. Karena Star UML ini untuk develop yang cukup cukup besar, ya. Jadi kita pakai yang sederhana saja, kalian akan pilih menggunakan Evaluate saja, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, tinggal dipilih nanti, eee, model-modelnya, apa yang akan kalian gunakan. Nah, misalnya seperti sini, kita klik untitled-nya, project-nya, kita akan buat, nah di sini ada diagram-diagram yang akan kalian pelajari. Untuk pemodelan, saya tidak akan terlalu banyak nanti membahas diagram yang akan kalian pergunakan, use case diagram nanti, kemudian kelas diagram, kemudian activity diagram, nah itu saja, ya. Nanti karena kelas diagram, kita akan implementasikan ke coding nanti. Nah, untuk secara umumnya, mengenal perilakunya, kita belajar tentang menggunakan use case diagram, pemetaan masalah menggunakan use case diagram, kemudian mengenal perilaku menggunakan activity diagram. Silahkan kalian searching-searching materi mengenai use case diagram, kemudian activity diagram, dan kalian coba-coba menggunakan aplikasi tersebut. Oke, jangan takut, tinggal kalian klik saja. Di sini sudah ada, oh ada aktornya, ada use case-nya. Nah, klik aktornya, tinggal kalian klik di sini. Nah, siapa aktor-aktornya? Nah, nanti kita akan buat narasi kegiatan seperti itu. Paham dulu? Oke, tidak ada yang sulit kalau kalian mau berusaha. Ini yang bisa saya lakukan untuk kalian karena kita belum bisa bertatap muka. Kedepannya, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa praktikum dengan nyaman di sekolah. Selamat siang anak-anak ibu semua, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu lagi untuk praktikum minggu ketiga. Terima kasih anak-anak ibu, selamat siang.